Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya anak mengecek dulu sampah-sampah yang ada di bawah bangkunya. Lihat dulu kok, kalau ada sampah dibawa pulang. Sudah bersih? Oke. Kalau begitu, silakan ketua kelas siapkan dulu kelasnya. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tegap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sebelum Bapak lanjut, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran mata pelajaran agama. Bapak mau tanya, ada yang masih ingat materi pekan lalu? Apa materinya pekan lalu? Oke, betul sekali. Jadi, pekan lalu yang kita bahas adalah bagaimana membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Nah, untuk materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, ya. Jadi karena pekan lalu kita sudah membaca ayatnya, hari ini kita akan menelaah kandungannya, ya. Menelaah artinya kita akan membahas apa yang dibahas di ayat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Kita mau tahu pesan apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Paham? Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada bagusnya kita berdiri semua dulu. Berdiri kita. Oke. Sudah siap? Siap. Oke deh. Silakan ikuti video di atas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, luk-luk-luk tangan digulung. Menjadi sekutu siap berdoa. Oke, terima kasih dulu kembali. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap. Oke. Nah, jadi hari ini ada beberapa hal yang penting yang akan kita pelajari dari kandungan surah yang dibaca tadi. Nah, Bapak akan menyajikan sebuah video. Silakan disimak karena video ini adalah pengantar pelajaran kita yang akan membahas ayat yang kita nanti bahas. Oke, jadi silakan disimak videonya. Tidak dibaca ya, didengar, dicatat, boleh dicatat. Ledakan alam semesta. Lihat bumi dan bulan kita yang terlihat begitu kecil dari sini. Benar, planet-planet lain pun hampir tidak terlihat. Apakah kamu tahu
bagaimana bulan, bintang, dan bumi tempat tinggal kita dapat tercipta. Semua benda yang ada di alam semesta tercipta akibat adanya sebuah ledakan besar. Ternyata alam semesta ini umurnya sudah lama sekali ya. Betul, kehidupan di bumi jika dibandingkan dengan umur alam semesta mungkin hanya seperti satu kedipan mata saja. Sangat sebentar. Oke deh. Sudah tidak? Nah, jadi Bapak kasih pengantar dulu. Jadi di dalam video tadi itu menjelaskan bagaimana proses alam semesta itu terjadi, ya. Dari mana? Jadi adanya ledakan yang namanya Big Bang yang membentuk serpihan-serpihan yang menjadikan serpihan yang tadi ada neutron, ada proton dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan adanya matahari, adanya planet-planet, ya. Dari berarti kita ini diciptakan dari satu gumpalan yang padat, akhirnya gumpalan itu meledak. Nah, betapa besar dan dahsyatnya itu namanya ciptaan Allah. Oke? Nah, timbul pertanyaan, apa yang kalian anak-anakku rasakan ketika melihat keteraturan alam seperti ini? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Ratu. Melihat keteraturan alam seperti ini membuat saya merasa kagum dan rendah hati. Saya merasa bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segalanya dengan begitu rapi dan sempurna. Siklus yang berulang seperti matahari terbit dan terbenam atau hujan yang memberi kehidupan, seolah menunjukkan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Hal ini mengingatkan saya untuk lebih menghargai dan menjaga alam sekitar. Oh, berikan tepuk tangan. Ya, jadi betul yang dikatakan oleh Ratu bahwasanya keteraturan tidak akan muncul dengan sendirinya. Betul tidak? Pasti ada yang mengatur. Nah, salah satu-satunya zat yang bisa mengatur keteraturan siangnya 12 hari, siangnya 12 jam, malam 12 jam. Itu kan keteraturan, ada keseimbangan antara siang dan malam. Nah, berarti ada Allah yang mengatur keseimbangan di dunia dan di alam semesta ini. Oke, baik, kita lihat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana anak-anakku dapat menelaah kandungan Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54 dan hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut kita akan baca dulu. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi Surah Al-Anbiya 30 dan Al-A'raf ayat 54 bagaimana mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, ya. Hal ini memperkuat keimanan dan meningkatkan rasa syukur, mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan memupuk ketaatan kepada Allah sebagai Sang Pencipta dan Penguasa seluruh alam. Oke, bisa? Bisa diingat? Bisa diingat? Jadi, nah, sebelum kita lanjut kuisis, Bapak akan bagi PPT-nya ini dikerjakan. Tapi sebelum itu, silakan bentuk kelompoknya masing-masing sesuai yang pegang. Lalu, oke, silakan. Oke, sudah? Ya, Bapak akan bagi lembar kerjanya. Silakan ditulis namanya dan dijawab. Nanti saya akan kasih petunjuk kerjanya. Oke, silakan tulis namanya. Jadi di lembar itu ada petunjuk pengerjaan. Ada dua soal. Yang tugas pertama memahami teks dan yang kedua menelaah ayat. Oke, silakan dikerjakan. Bapak akan waktu 10 menit. Silakan.
HP-nya, kita akan evaluasi menggunakan kuisis, ya. Silakan. Nah, sekarang buka di Chrome-nya, itu ketik kuisis. Terus setelah itu masukkan kode yang ada di atas. Buka Google Chrome, baru masukkan kode. Ya. Kalau sudah ada, silakan dimasukkan kodenya. Sudah ada? Sudah 2. Ratu, Ikram, Arfan, Naila. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, sekarang kita mulai. Jadi, silakan perhatikan HP-nya. Nanti kita akan baca soalnya. Soalnya itu di HP-nya. Oke? Setiap soal itu ada waktunya. Oke? Sudah bisa mulai? Oke. 1, 2, 3. Silakan jawab. Oke, 1 orang yang sudah. Oke, 4 sudah. Jawab sebelum waktunya habis. Waktu habis. Saya lihat siapa yang menang. Oke, jadi ini yang menentukan waktu cepat atau tidaknya anak menjawab. Oh, ternyata ada 12 orang yang benar. Oke, lanjut. Kita lanjut soal kedua. Coba lihat. Siapa yang benar? Oke, sekarang kita lihat sesinya. Oke, beri tepuk tangan yang tambah kredit 1, 2, dan 3. Oke, ya. Berarti Ikram yang juara pertama, yang kedua Ratu, dan yang ketiga Husnul. Oke. Nah, kalau kita lihat, coba lihat di atas. Ternyata Ikram dan Ratu sama-sama menjawab tidak ada yang salah. Mereka benar. Jadi sebenarnya yang membedakan itu ketika dalam leaderboard itu ada yang sama nilainya, ya, itu kecepatan menjawab. Berarti selama evaluasi tadi, Ikram lebih cepat menjawab daripada Ratu. Oke? Karena sama-sama nilainya, tapi yang dinilai selain kecepatan dan kebenaran adalah kecepatan dalam menjawab. Jadi, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, ada baiknya kita simpulkan materi pada hari ini. Ada yang bisa simpulkan apa materi kita pada hari ini? Ya Pak. Oke, silakan Ikram. Setelah mempelajari kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 29 dan Al-A'raf ayat 7, saya semakin menyadari pentingnya tauhid dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dan segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi itu membuat saya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu memperbaiki niat agar sesuai dengan ajaran Islam. Oke, beri tepuk tangan dulu. Jadi tadi kesimpulan yang dibacakan oleh temannya. Nah, kita akan mau tanya, apa manfaat yang kalian rasakan setelah mempelajari kandungan surah Al-Anbiya ayat 29 dan Al-A'raf ayat 7? Ada yang bisa jelaskan apa manfaat yang didapatkan hari ini? Nah, silakan Dila. Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari kandungan kedua ayat tersebut adalah meningkatnya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu termasuk apa
Hal ini membuat saya lebih introspektif, memperbaiki akhlak dan berusaha menjaga amanah yang diberikan kepada saya. Karena pada akhirnya semua akan dihisap tanpa ada yang terlewat. Oh, diberikan tuh kan? Ya, jadi bagaimana perasaannya setelah mempelajari kandungan surah Al-A'raf dan Al-Anbiya? Bahagia? Ya. Senang? Ya, jadi kita harus senang dan bahagia. Kenapa? Supaya kita tahu, oh, ternyata semua yang ada di alam semesta ini sudah diatur sedemikian rupa. Mulai dari terbit terbenamnya matahari hingga pembagian waktu itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Baik, untuk pekan depan kita akan masih melanjutkan proses pembelajaran bagaimana kita akan menelaah hadis yang membahas tentang keteraturan penciptaan alam semesta. Jadi untuk anak-anakku, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, supaya kegiatan kita itu bernilai ibadah, maka dimulai dengan doa, ditutup dengan juga dengan berdoa. Jadi silakan ke kelas ditemani berdoa, setelah itu disiapkan untuk meninggalkan kelas. Sebelum kita pulang, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seluruhnya siap. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama dan sampai bertemu pekan selanjutnya. Terima kasih.